Meluasnya pemakaian jilbab atau hijab di kalangan perempuan muslim dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meluas. Padahal kurang dari 3 dekade lalu, jilbab hanya menjadi busana perempuan muslim di kalangan tertentu. Selama ini seringkali kita dengar, jilbab atau hijab hanya dianggap sebagai budaya Arab dan bukan identitas muslimah Indonesia ataupun warisan Nusantara yang diturunkan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Ternyata fakta sejarah tidak menunjukkan demikian. Hijab merupakan identitas asli muslimah Indonesia sejak berabad-abad yang lalu, meski pada awalnya hanya berupa kerudung yang menutupi kepala. Pada tahun 1400 Masehi misalnya, Sultanah Sri Ratu Nihrasyah Rawangsa Kadiu yang memerintah kerajaan Samudra Pasai hingga tahun 1427 Masehi telah mengenakan jilbab sederhana yang dipakai layaknya kerudung. Sultanah Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam Shah Johan Berdaulat yang memerintah kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1641 sampai 1675 dan Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Shah juga mengenakan kerudung serupa. Kalau zaman kesultanan ya adalah perempuan-perempuan termasuk sultanah pakai selendang ya atau kerudung atau selendang gitu. Tapi itu lebih pada upacara-upacara resmi aja gitu. Jadi tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalangan istana memakai selendang. Biasanya ditaruh di bahu. Jadi tidak digunakan misalnya tidak membuat rambutnya itu tertutup secara keseluruhan gitu. Kebiasaan mengenakan kerudung sebagai penutup kepala belakangan juga menjadi ciri khas banyak perempuan di Minangkabau, Sumatera Barat. Pahlawan nasional perempuan asal Minangkabau, Hajah Rangkai Rasuna Said misalnya, dikenal sebagai sedikit tokoh perempuan Indonesia yang dalam foto-fotonya terekam memakai kerudung. Di Indonesia sebetulnya fenomena jilbab itu menurut saya baru mulainya pertengahan ya, paruan kedua dasawarsa 1980-an. Jadi 1985 ke atas gitu. Sebelumnya itu ada yang pakai menutup rambut ya. Yang kita kenal sekarang sebagai jilbab itu di kalangan yaitu para santri perempuan Diniyah Putri Padang Panjang. Ya, sejak tahun 1920-an ya berdiri para siswinya itu yang semuanya perempuan itu memakai jilbab yang disebut pada waktu itu berlilit. Jadi selendangnya dililitkan seperti jilbab sekarang lah, persis gitu. Nah, tapi yang pakai cuma itu aja ya. Mungkin juga di beberapa pesantren perempuan itu pakai begitu juga ya. Tapi di kalangan masyarakat umumnya tidak lazim pakai jilbab itu. Beberapa teori menyebutkan pemakaian busana Islami meluas ke wilayah Sumatera Barat setelah kaum Paderi giat mendakwahkan pentingnya pemakaian busana yang Islami bagi perempuan. Sementara di Jawa, dokumentasi tentang pemakaian kerudung ditemukan pada jenis-jenis busana yang dikenakan para aktivis organisasi keislaman seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nyai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Sayap Perempuan Muhammadiyah Nasyatul Aisyah misalnya, menularkan kebiasaan memakai kerudung pada banyak perempuan anggota dan simpatisan Muhammadiyah, termasuk mengenalkan pemakaian kudung sarung dari Bombay. Dengan bukti-bukti historis ini, sejarah kemunculan jilbab di wilayah Nusantara bukan semata-mata adopsi dari budaya Arab, namun merupakan sebuah cara atau pilihan sebagian perempuan Islam untuk berbusana seperti pemahaman keagamaan yang mereka yakini dan sesuai dengan konteks masyarakat tempat mereka hidup. Jadi pakaian Arab dan Islam itu memang ada pengaruhnya. Nah, Islam sendiri menghargai tradisi lokal. Sepanjang itu baik, why not? Nah, ketika masuk ke Indonesia beda lagi. Di Indonesia misalnya kan pakai sarung ya, kalau laki-laki. Itu kan paling praktis pakai sarung. Tapi kalau daerah dingin kan tidak terbayangkan sarung itu, orang bisa sakit.
Kemudian wanitanya juga pakai pakaian lokal. Di situ ada satu prinsip apa? Kewajaran, kesantunan, kesopanan yang tidak menimbulkan asosiasi fitnah dari orang lain. Perkembangan jilbab di wilayah Nusantara merefleksikan pencarian identitas banyak perempuan Muslim yang terus berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan dan semangat zaman. Kita tinggal menggunakan kaos kaki yang panjang dan juga kerudung putih. Kemudian masalah itu terjadi. Kami dianggap tidak disiplin dan kemudian kami boleh tetap masuk sekolah tapi tidak boleh masuk kelas. Perjalanan sejarah membuktikan upaya dan pilihan sebagian perempuan Islam di Indonesia untuk menegaskan identitasnya dengan mengenakan jilbab bukan tanpa resiko. Setidaknya pada tahun 80-an pemakaian jilbab di institusi pendidikan negeri pernah dilarang. Di tengah kungkungan rezim Orde Baru yang militeristik dan sangat gemar melakukan penyeragaman, pada 17 Maret 1982, Dirjen Pendidikan dan Menengah Profesor Darji Darmo Diharjo mengeluarkan SK nomor 052-C/Cap/D82 tentang ketentuan seragam sekolah nasional yang implementasinya berujung pada pelarangan jilbab di sekolah. Akibatnya pada masa ini banyak siswi Muslim yang memilih berjilbab harus menanggung resiko terkena sanksi atau bahkan dipaksa pindah dari sekolah negeri akibat pilihan busana mereka. Niken Satyawati, seorang pelajar di sebuah SMA negeri di Solo, Jawa Tengah misalnya, pada tahun 1990 pernah terkena sanksi dari sekolahnya karena bersama 3 temannya nekat memakai jilbab di sekolah. SMA itu saya masuk ke SMA negeri yang seragamnya memang tentu saja waktu itu belum memperbolehkan jilbab. Tapi kemudian pada tahun 90, waktu itu saya kelas 2 SMA, tahun 90 ada peraturan pemerintah yang memperbolehkan penggunaan jilbab di sekolah negeri. Nah, berdasarkan itulah pada tahun 91 kemudian saya dan teman-teman nekat waktu itu, ya kalau ini disebut action ya memang sebuah action karena memang kami rencanakan waktu itu pas upacara bendera kami sepakat siapa yang mau pakai jilbab walaupun ini belum diperbolehkan di sekolah kita. Akhirnya ada 4 orang yang mau melakukan action itu walaupun saat itu ada mungkin sekitar 20-an orang yang sebenarnya setiap hari datang ke sekolah berjilbab, kemudian di sekolah pakai seragam biasa dan pulang sekolah pakai jilbab lagi seperti saya. Tapi 4 orang itu kemudian saat upacara bendera menggunakan kerudung putih dan baju lengan panjang dan kaos kaki kami dipanjangkan. Kalau roknya memang udah agak panjang karena kami memang sehari-harinya pakai rok yang memang agak panjang sebetis kayak gitu ya. Nah, kita tinggal menggunakan kaos kaki yang panjang dan juga kerudung putih dan baju kami ganti baju panjang. Nah, saat itulah kemudian masalah itu terjadi kayak gitu. Jadi sekolah langsung meminta kami maju ke depan. Kami dianggap tidak disiplin dan kemudian kami boleh tetap masuk sekolah tapi tidak boleh masuk kelas. Akhirnya kami setiap hari belajar di perpustakaan dan di ruang bimbingan konseling. Sebenarnya orang tua sempat diminta untuk datang, kemudian ada kompromi dengan sekolah, apakah anak ini akan dipindahkan ke sekolah swasta yang memperbolehkan jilbab, atau tetap di sekolah itu tapi tidak boleh masuk kelas, karena dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi kawan-kawannya. Akhirnya kami pun berunding dengan orang tua dan kami memutuskan untuk tetap di sekolah itu. Dan kami tetap datang ke sekolah walaupun tidak mengikuti tatap muka di kelas. Dan itu berlangsung selama 2 bulan.
Pelarangan jilbab di sekolah sempat menerbitkan gelombang kritik. Pada tahun 1988, penyair MH Ainun Najib menciptakan puisi panjang Lautan Jilbab yang berisi kritik terhadap kebijakan pengekangan jilbab. Puisi ini sangat populer pada masa itu karena sering dibacakan MH di banyak acara yang dihadiri ribuan orang. Tapi sesungguhnya ini mulai dengan kesadaran untuk karena tadi saya sebut 1980-an paruan menjelang 90 itu muncul kesadaran baru, semangat keislaman baru, ya kan, ingin dekat kembali kepada Islam, ingin kembali ke Islam gitu. Makanya kemudian muncullah jilbab itu, ya kan, jilbab. Pada mulanya mungkin ada semangat perlawanan juga di dalamnya terhadap rejim Orde Baru, khususnya Daud Yusuf yang melarang jilbab di sekolah-sekolah negeri, ya kan. Ada juga semangat perlawanannya, tapi tidak terlalu kental ketika kemudian pelarangan jilbab itu akhirnya dihapuskan gitu oleh pemerintah. Pada tahun 1990, aturan pelarangan pemakaian jilbab di sekolah dicabut. Seiring pencabutan larangan ini, pemakaian jilbab di kalangan perempuan muslim meningkat pesat seiring munculnya kelas menengah muslim di perkotaan. Sejumlah publik figur pun tak segan memutuskan mengenakan jilbab. Ya, karena memang saya pakai kerudungnya bukan akhirnya bahwa waktu itu perenungan 3 bulan itu akhirnya saya ketemu bahwa saya memakai kerudungnya bukan untuk kosmetik itu, bukan untuk saya ingin populer lagi tapi di panggung yang lain, tetapi memang betul-betul sudah saatnya dan sudah sekian banyak keberhasilan, sekian banyak keuntungan yang saya dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa-rasanya kok saya sebagai hamba itu kurang menghamba ya. Nah, itulah pada saat itu saya langsung berpikir bahwa saatnya ini sekarang saya menghamba kepada Allah gitu. Ketika sudah legal, langsung di sekolah saya bertambah, ada yang tadinya cuma saya dan seorang teman, dan kemudian tambah menjadi 5 orang sekaligus. Jadi kami di kelas ada 5 orang dan masing-masing kelas yang lainnya itu juga bertambah banyak dan makin banyak. Jadi makin banyak anak-anak yang pakai jilbab ke sekolah. Dan ketika adik kelas mulai masuk pada tahun berikutnya sudah langsung banyak sekali yang menggunakan jilbab, terutama anak-anak yang dari sekolah swasta Islam. Pada pertengahan tahun 1990-an, gairah pemakaian busana muslim juga menemukan momentum seiring perubahan strategi politik pemerintah Soeharto yang berbalik mendekati kelompok Islam untuk melanggengkan kekuasaannya. Lahirnya era kebebasan politik seiring terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 juga ikut mendorong banyak perempuan muslim lebih bebas mengekspresikan diri mereka, termasuk dalam pilihan berbusana. Sejak itu, gelombang pemakaian jilbab seolah menjadi hal yang tak terelakkan. Pengaruh media massa, terutama televisi yang mulai kerap menampilkan publik figur berjilbab juga ikut mendorong pemakaian jilbab hingga menjadi tren yang menyebar ke berbagai wilayah pelosok Nusantara. Faktor-faktornya adalah sebuah negara yang sebetulnya tidak memahami tren secara tren fashion, tetapi lebih dengan kata-kata lain konotasinya adalah latah. Pada saat orang mengenakan itu dianggapnya sebagai sebuah panutan, maka semua orang akan mengikuti. Jadi yang itu pun sehingga perkembangannya dari zaman ke zaman itu dari masa ke masa, dari tahun ke tahun itu sebetulnya perubahannya itu sangat unik. Dan kalau diteliti sebagai pengamat itu adalah sebuah proses yang dengan tanda quote gitu agak sedikit melenceng dari apa yang jadi tujuan. Contoh salah satunya adalah bahwa di syariahnya mengatakan bahwa tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, tetapi harus Anda lihat bagaimana celana memonopoli dari pakaian-pakaian yang ada. Perlahan jilbab mulai diterima luas sebagai pilihan berbusana banyak perempuan muslim. Di banyak wilayah yang memiliki tradisi santri kuat seperti wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian pesisir, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi, pemakaian jilbab sudah mengganti tradisi pemakaian kerudung. Syar'i itu lebih pada perilaku bagi saya ya. Karena kalau dalam terminologi tasawuf, tutup itu bukan sekedar tutup
badan tuh, tutup hati, tutup pikiran, tutup mata, hijab. Munculnya jilbab sebagai pilihan identitas baru banyak perempuan muslim dalam berbusana, kemudian juga ditangkap para pelaku industri busana dan mode. Fenomena ini akhirnya memunculkan berbagai fenomena baru dalam tren busana muslim. Salah satunya adalah tren busana hijab yang beraneka ragam. Judulnya ada satu store namanya hijab instan, kemudian ada yang namanya hijab cloth, hijab women's wear. Apakah hijab itu dimaknai sebagai kerudung saja atau hijab itu sudah menjadi satu totally penggunaan pakaian dari from head to toe, jadi sesuatu yang sampai segitunya gitu, sehingga inilah yang menjadi menjadi pertanyaan di mana pada berikutnya mereka masih menggunakan yang namanya abaya, kaftan dan segala macam yang sebetulnya asalnya dari ranah di Mediterranean gitu. Nah, kenapa muslimah Indonesia itu lebih beragam daripada yang di luar negeri? Contohnya di Arab gitu yang bajunya cuma hitam-hitam gitu, abaya gitu. Tapi sedangkan di sini kita punya banyak style. Ya karena itu tadi kita beragam, kita banyak suku, banyak pulau gitu. Nah, jadi muslimah di Indonesia itu emang benar-benar beragam banget style-nya, nggak cuma monoton gitu-gitu aja. Makanya kayak orang luar juga ngelihat muslimah Indonesia kayak takjub, wah keren banget ya, style-nya bisa banyak, style-nya beragam, nggak cuma monoton gitu. Jadi hijab itu konotasinya adalah jilbab yang fashionable, yang itu yang diusung oleh kelompok perempuan wangi. Perempuan wangi itu apa? Yaitu perempuan-perempuan kaya, kelas menengah ke atas, yang harga jilbab atau hijab yang fashionable itu mungkin saya nggak tahu, mungkin 5 juta, mungkin 10 juta. Kalau jilbab yang pertama dan yang kedua itu kan murah ya, bisa 5.000, 50.000 atau 10.000, bisa beli di pasar Tanah Abang atau di pasar mana saja, pasar tradisional atau ada, tidak harus membelinya di butik ya, butik-butik khusus untuk jilbab yang fashionable yang disebut dengan hijab gitu. Fenomena tren hijab di tanah air belakangan juga menempatkan mode busana jilbab atau hijab sejajar dengan mode-mode busana-busana lain. Sejumlah desainer busana muslim atau hijab bermunculan di tanah air. Sementara beberapa rumah mode terkenal baik di dalam negeri maupun luar negeri juga mulai merilis koleksi busana hijab untuk konsumen muslim mereka. Aku sih orangnya lebih santai ya, selama itu menutup aurat dan longgar dan tidak ketat. Nah itu dia, jadi desainku juga kebanyakan oversize, terus coat yang tidak kayak vest ini kan, kayak vest ini longgar, maksudnya nggak memperlihatkan tubuh juga, jadi menurutku itu udah cukup. Saya menyebutnya sebagai fashion islami, karena kalau misalnya kita sebut sebagai busana muslim, sebetulnya kata itu sudah menyalahi aturan, yaitu busana adalah busana, muslim adalah the person who already jadi muslim gitu. Nah itu yang menjadi masalah gitu. Jadi kalau saya menyebutnya sebagai busana islami, itu adalah sebuah busana yang dikembangkan dengan target bahwa kita adalah 90% penduduknya adalah muslim. Jadi pada intinya kalau dalam pendidikan di dalam sekolah saya adalah mengatakan bahwa ini adalah kapitalisme yang dengan mengusung bendera Islam gitu. Jadi karena ini memenuhi kebutuhan orang banyak. Dalam artian bahwa sebetulnya tidak semuanya orang mengerti apa yang jadi syarat atau syariah daripada berpakaian secara islami. Perkembangan dan evolusi yang terjadi pada tren busana muslim belakangan juga memunculkan berbagai wacana. Di antaranya terkait berbagai isu dan batasan tentang sejauh mana sebuah mode busana muslimah bisa dikategorikan sebagai islami atau tidak. Busana muslim itu kan yang pertama kan harus menutup seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, ya kan. Kemudian yang kedua adalah dia
tidak transparan begitu ya. Jadi kalau ada bahan-bahan yang transparan, ya silahkan saja untuk memakai dalaman atau memakai furing atau memakai selendang untuk atasannya. Selama transparan itu bisa dikamuflas sedemikian rupa sampai tidak terlihat underwear kita gitu, seperti itu badan kita. Nah, itu sudah boleh sebenarnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak memakai busana pria gitu. Syar'i itu lebih pada perilaku bagi saya ya. Karena kalau dalam terminologi tasawuf, tutup itu bukan sekedar tutup badan loh, tutup hati, tutup pikiran, tutup mata, hijab. Yang tidak kalah pentingnya sungguhnya bagaimana kita mengendalikan. Jadi hijab itu kan sungguhnya membatasi agar kita terhindar tidak terpenetrasi oleh hal yang negatif. Tidak kalah pentingnya sungguhnya kan juga pikirannya, hatinya gitu. Ada hijab yang dialunkan oleh para hijaber ini dari konotasi yang sangat berbeda, karena hijab itu berbeda dengan kata jilbab yang kita miliki. Jilbab itu adalah bahasa Indonesia sebagai artinya sebagai kerudung, sementara hijab itu menurut Quraisy, hijab itu artinya adalah tidak sekedar perupaan sebuah kerudung, tapi hijab adalah menutup. Jadi kalau Anda sebagai seorang sudah bisa menutup aib keluarga, menutupi segala macam hal yang ada di dalam sebuah pertatanan di kehidupan ini gitu, itu artinya Anda sudah berhijab. Setelah mengarungi sejarah panjang, saat ini jilbab telah jauh berevolusi. Jilbab kini bukan lagi hanya sekedar pernyataan identitas keagamaan perempuan Muslim, tapi juga telah menjadi bagian dari ekspresi kebudayaan yang tidak mengenal batas untuk terus dikembangkan.